hamba percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sesuai dengan janji-Mu ya Bapa, bahwa 2 atau 3 orang daripadamu berkumpul di dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan hamba kami saat ini berkumpul tidak 2-3 orang tapi lebih dari 3 orang. Dan hamba percaya Engkau sudah hadir dan Engkau siap untuk memberkati kami. Dan hamba juga percaya kami ada di dalam ruangan ini oleh karena Engkau yang mengumpulkan kami dari tempat kami masing-masing. Dan Engkau akan mencurahkan air jernih-Mu untuk mentahirkan kami dari segala berhala dan juga dari kenajisan kami yang kami tidak ketahui Tuhan. Dengan air firman-Mu Tuhan, Engkau akan mentahirkan kami. Serta Engkau berjanji, Kau memberikan kepada kami hati yang baru dan roh yang baru di dalam batin setiap kami. Dan Engkau akan jauhkan dari tubuh kami hati yang keras, dan Kau berikan hati yang taat kepadamu Tuhan. Dan di era Pentakosta yang ketiga ini, Engkau melimpahkan roh-Mu berlimpah-limpah atas kami untuk membuat kami hidup di dalam ketetapan-Mu dan juga hidup di dalam perjanjian-Mu. Terima kasih Bapa, sehingga kami akan menjadi umat-Mu dan Engkau menjadi Allah kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapa, buka pintu pengertian kami semua, sehingga kami dapat mengerti firman-Mu, dan urapi juga hamba-Mu Tuhan, sehingga hamba-Mu dapat mengkomunikasikan dengan baik dan benar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus mari sama-sama katakan amin. Shalom semua, berikan kemuliaan yang lebih meriah lagi. Dan mari kita ucapkan sama-sama haleluya 3 kali, sekeras yang saudara bisa lakukan sampai gedung ini bergoyang. Amin. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih, kemarin tanggal 3 gereja kita di pusat Gatsu ya, itu berumur tepat 33 tahun. Nah, saudara, pada usia 11 tahun Bapak Gembala pembina kita mengutus kami berdua ke Hong Kong. Dan puji Tuhan, bulan Juni tahun 99 kartu penduduk kami di Hong Kong keluar. Ya, jadi saya duluan ke sini setiap bulan bergantian dengan Papi di tahun 98 dari bulan Oktober sampai dengan bulan Juni tahun 99 baru bisa kita pindah semua ke Hong Kong. Nah, banyak saudara di dalam perjalanan ini yang kami alami. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kami masih tetap bertahan sampai Tuhan Yesus berkata pulanglah ke Indonesia ya, atau pulang ke surga karena rumahmu sudah selesai dan tugas di dunia sudah selesai pula. Nah, kita tidak tahu ya, kehendak Tuhan saja yang jadi. Nah, saudara yang kekasih, kalau hari-hari ini kita terus ya diminta oleh Tuhan melalui Bapak Gembala pembina kita dan juga Bapak Gembala di tempat ini Pak Niko dengan Papi. Nah, itu saudara kita diminta terus tinggal di dalam kasih mula-mula. Kasih mula-mula kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kasih mula-mula kita kepada Tuhan itu terus ada di dalam kehidupan kita, maka kita akan terus bergairah. Ya, memang kadang-kadang ada waktunya kita turun sejenak ya, agak lemah-lemas gitu. Tapi saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kita semua itu akan membuat kita bergairah kembali. Amin.
Dan saudara percaya bahwa Tuhan Yesus melalui Roh Kudus-Nya itu selalu ada di dalam setiap musim kehidupan kita. Dia tahu persis saudara. Bukan cuma saudara, saya sebagai pendeta, ya, saudara yang kekasih kadang-kadang ya mendengar berita apa, terus kemudian kadang-kadang rasanya duh capek Tuhan. Tapi saudara ingat lagi, Tuhan Yesus engkau ada di dalam setiap musim kehidupanku. Pada waktu aku lelah, kita teringat firman. Kita bersyukur bahwa ada firman dari Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Tuhan Yesus tidak berkata, marilah kepadaku hai kamu yang kuat-kuat. Nah saudara, tapi Tuhan Yesus tahu manusia dagingnya itu up and down. Ya, nah itu sebabnya begitu saya merasakan lelah, saya merasakan capek, saya terus ingat Tuhan aku ini capek, aku ini lelah. Tapi aku bersyukur, aku sekarang ada di masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Saya mulai memaksakan diri ya nyanyi hati yang gembira. Nyanyi itu saudara. Saya tidak sakit tapi saya nyanyi itu. Sehingga saya kembali akan bergairah, akan on fire. Nah habis gitu selesai nyanyi itu saya mulai jalan. Nelly on fire, on fire, on fire. Ya terus saya bukan cuma sekedar slogan ini. Tapi saya terus mengucapkan itu baik lagi mandi, lagi masak, lagi terus on fire. Sehingga hatinya tetap bergairah. Amin. Nah untuk itu saudara saya bersyukur melalui kepindahan teman-teman dari Mongkok menjadi satu di tempat ini. Maka teman-teman para koordinator, para penili itu mendapatkan satu tekad. Saya percaya itu tekad karena dilakukan sebagai yel-yel ya, yaitu TAAT. Siapa ngerti TAAT? Terus? Apa itu? Tuntaskan amanat agung terakhir. Nah saudara, kalau kita ngerti ini dan menjadi satu dengan otak kita, gaya hidup kita, maka kita tidak akan main-main lagi. Jangan main-main dengan dosa saudara. Ya, kita lihat dunia sekarang begitu rumit. Mendadak ada muncul hal-hal yang aneh-aneh. Penyakit. Coba kita sekarang, mana saudara, kita sudah hampir 2 tahun mulut kita diberangus. Diberangus pakai apa? Nah saudara yang kekasih, coba masing-masing cari dalam dirimu, di dalam pemakaian masker ini, apa sih yang Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan izinkan ini? Semua enggak pendeta, enggak orang dunia, enggak ini. Saudara yang kekasih semua diberangus mulutnya. Iya kan? Kan tidak ada toh, wah ini pendeta dahsyat, enggak usah pakai ini. Ya. Saudara yang kekasih ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Sehingga kita itu menjadi taat. Enggak main-main, begitu pikiran sudah mulai melengos sedikit, langsung cepat balik. Patahkan pikiran yang mempengaruhi kita ini. Sehingga kita itu konsisten di dalam mengikut Tuhan. Nah, saudara yang kekasih, saudara dan saya ini ditebus oleh darah Yesus. Bukan hanya untuk sekedar menganut agama Kristen. Tetapi ada tujuan, kalau cuma sekedar menganut agama, saudara di luar sana banyak agama. Tapi adakah saudara yang kekasih menyadarkan kita apa tujuan kita menjadi orang Kristen? Itu perlu kita sadari. Saudara dan saya ini ditebus dengan darah yang mahal. Dan Yesus Kristus berkata sudah selesai. Nah saudara yang masih main-main dengan dosa, itu membatalkan penyelesaian Tuhan Yesus di atas kayu salib loh. Khusus untuk dirimu, kamu batalkan itu. Sebab sesungguhnya Tuhan Yesus berkata sudah selesai. Artinya saudara semua
perbuatan dosa kita kalau kita sadar, harusnya kita itu sudah tidak main-main lagi. Sekali berbalik sudah jalan terus. Amin. Nah, saudara yang kekasih, itu sebabnya kita perlu fokus. Fokus kepada ketaatan, kepada apa yang kita ucapkan setiap minggu. Dan saya berharap bukan cuma waktu saudara ibadah, tetapi dalam gaya hidupmu selalu engkau punya gaya hidup tuntaskan amanat agung terakhir. Caranya bagaimana? Caranya bagaimana saudara? Kita akan melihat sekarang di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Saya akan ayat per ayat aja. Ayat 41, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000. Stop dulu ya, 3.000 jiwa. Nah hari ini di ibadah ke berapa ini? Ketiga. Ada berapa jiwa yang datang? Berapa jiwa baru ditambahkan kepada kita? Belum ada toh? Nah saudara yang kekasih, ini yang perlu ya, yang perlu kita masing-masing, bukan cuma saudara. Kami juga perlu saudara menyadari sepenuhnya, padahal di sini ini peristiwa di mana Kisah Rasul pasal 2 ini sesudah pencurahan Roh Kudus. Sekarang kita ada di era Pentakosta yang ketiga yang akan membuat perkataan kita ada kuasa. Saudara mulai berdoa, ya mulai berdoa, Tuhan satu buildingku ini ya ada temanku atau ada yang belum aku kenal. Tolong Tuhan siapkan mereka pada waktu aku ketemu di lobi. Tuhan buka mata saya, mereka juga dibuka hatinya oleh Tuhan. Kan Tuhan tuh kerjasama dengan kita, Roh Kudus. Ya ini. Nah lalu kemudian pada waktu kita bertemu mereka, mereka akan segera mau mendengar perkataan kita. Kan di sini dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu. Jadi mereka-mereka yang bertemu perkataannya itu dengan kita, saudara yang kekasih, itu akan menjadi percaya dan memberi diri di. Saudara yang kekasih, kembali kepada kasih mula-mula kita kepada Tuhan yang membuat kita melakukan TAAT sehingga kita menjadi fokus. Nah sekarang kita lihat bagaimana kita supaya kita tetap ada di dalam taat ini. Kita lihat di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, ya kembali ke situ. Nah lalu kemudian dikatakan di situ perkataan saudara dan saya ini dipercaya atau ada kuasa di dalam mengubah setiap orang yang mendengar perkataan kita. Nah, coba lihat diri kita. Apakah perkataan kita ini ada kuasa atau cuma sekedar kata sia-sia? Apakah WA kita ini ada kuasa mengubah orang lain menjadi percaya kepada Tuhan atau ya sekedar aja? Ya, coba perhatikan. Adakah perkataan kita atau Facebook kita, Twitter kita itu menambah jumlah jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan, ya. Perhatikan baik-baik cara hidup kita, cara berkata-kata kita, cara bergaul kita. Apakah lewat pergaulan kita, lewat Facebook, Twitter, IG, dan lain-lain sebagainya yang ada di hadapan kita ini. Pak Niko bilang ketikan kita ini membuat orang lain bertobat apa tidak. Nah, saudara sampai saya kata-kata iya, saking gemesnya ini loh. Iya, yuk semua apa yang kita kirim. Saya dulu itu status saya suka ngirim makanan-makanan. Ya gambar makan, gambar ini. Tapi lama-lama saya ini
karena ya saya campur sih dengan pesan-pesan Tuhan. Tapi pada waktu orang-orang yang menerima itu lalu memberi saya komentar. Ada Mami, ada Ci, ada Bu, apa yang Ibu masukkan ke dalam status itu, saya sangat diberkati. Lalu dia ketik, terus dia kirim, amin, terima kasih, saya diberkati. Sejak itu saya bertobat, bukan cuma saudara. Saya bertobat, jadi saya mulai firman yang saya baca saat teduh atau firman-firman yang saya mulai, karena saya ini gaptek, saudara nggak tahu harus bagaimana ngambil dari mana. Jadi saya belajar juga sama papi, gimana pinyalin dari ini terus dimasukkan ke sini. Ya, wah memang sekarang teologi lagi. Teknologi, ya. Teknologi yang modern ini, aduh, saya sampai kadang-kadang saya salut sama Kak Feli. Saya bilang, Fel, tolong dong bikinin ini, bikin. Wah, itu pintar banget itu pakai teknologi. Bukan teologi. Oke, saudara, nggak apa-apa. Saya diketawai, memang itu keadaan saya. Kalau saya bisa semua, saudara tidak dibutuhkan lagi. Oke, baik. Nah, saudara, pertanyaannya, adakah keahlian kita ini menambah jiwa? Semua kita fokus kepada jiwa. Nah, lalu kemudian saudara di situ dikatakan, pada waktu kita memberitakan firman Tuhan, perkataan kita itu akan menambah jiwa. Nah, saudara, saya mau himbau, ya. Siapa di sini yang belum ikut menara doa hari Jumat? Nah, saudara yang kekasih, ya saya tidak mempersalahkan ada yang bilang handphonenya itu apa namanya itu? Kalau kadaluarsa jadul, ada yang bilang itu, ya tidak apa-apa saudara. Tapi saudara ingat, di dalam menara doa ini banyak sekali mujizat. Terutama pada masa-masa corona saudara. Banyak yang kirim-kirim ke Mami, Mami minta tolong mertua, orang tuaku, suamiku, anakku, satu keluarga semua kena COVID. Nah malam itu saya bilang, yuk kita gempur dalam doa. Kita coba bayangin, janji Tuhan kan 2-3 orang daripadamu sepakat meminta, Tuhan akan lakukan. Nah ini kita 200 lebih. Ya, 200 lebih sepakat meminta, apakah Tuhan tidak akan memberikan? Nah Tuhan, kita menggoncang 200 lebih orang sepakat dalam meminta ke surga. Wah, surga tergoncang saudara. Amin. Saya percaya itu. Dan dalam kepercayaan kita itu, hari Sabtu Minggu sudah semua kirim WA ke Mami. Makasih Mami, puji Tuhan dengan keluarga ilahi di Hong Kong. Dan melalui ini saya juga terima kasih kepada saudara buat dukungan ini. Ya, suami saya dengan mertua, dengan ibu bapak saya sudah sembuh, sudah negatif dari COVID. Amin. Nah saudara, tidak bisa secepat itu kalau cuma sekedar pengobatan. Lalu saya hubungin balik. Saya bilang, bagaimana ini nih? Iya Mami, tadi malam waktu digempur dalam, waktu Mami pesan, kita gempur. Saya selalu pakai ngomong gempur. Gempur dalam doa pasti oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Dan kamu harus tahu 200 lebih kita memohon kepada Tuhan, sepakat kepada Tuhan, menjadi satu kepada Tuhan, maka terjadi mujizat. Amin. Nah itu sebabnya saya himbau saudara, kalau bisa ikutlah menara doa hari Jumat malam dan enggak usah buka kamera, enggak apa-apa. Ya, tapi yang penting saudara ikut dan saudara mengaminkan pujian apa yang dinaikkan, lalu kemudian doa-doa apa yang dinaikkan. Saudara ikut ngaminkan aja dengan iman, pasti Tuhan yang bergerak. Amin. Nah, lalu kemudian setelah mereka dibaptis, ayat 42 berkata, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Saudara yang kekasih, kita bersyukur kalau hari-hari ini tadi diumumkan,
kom kita akan mendunia. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Ya saudara, ini akan mendunia untuk apa saudara? Bukan untuk gaya-gayahan. Tapi supaya saudara yang punya suami di Indonesia, punya anak, punya mertua, punya orang tua, ya ipar-ipar suruh mereka ikut kom. Enggak usah suruh ikut percaya Yesus, ikut belajar dulu, belajar. Karena Tuhan berkata, firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Maka itu orang-orang tadi yang sudah percaya masuk ke dalam pengajaran, ya, masuk dalam pengajaran supaya apa? Mengerti siapa Yesus, supaya mengerti apa sih tujuan kita ini dipanggil, bukan cuma sekedar beragama Kristen, tetapi ada tujuan Allah di dalam kehidupan kita. Nanti saya akan singgung lagi, ya. Nah, saudara yang kekasih, kita berkumpul untuk mengapa? Untuk bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran di kom ini penting sekali supaya kita bisa menjadi seorang pengikut Yesus Kristus yang sungguh-sungguh berkualitas. Amin. Lalu kemudian ayat 43, maka ketakutanlah mereka semua. Jadi orang-orang yang mendengar kebenaran firman Tuhan, perkataan-perkataan kita karena ada kuasa, bukannya mereka takut menjauhi kita, tapi mereka karena takut maka mereka mendekati kita. Amin. Mereka akan terus bersekutu dengan kita. Dan di situ dikatakan, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Jadi melalui itu banyak mujizat, banyak kesembuhan yang akan terjadi di dalam pertemuan-pertemuan ibadah kita, termasuk menara doa hari Jumat malam, termasuk saudara mujizat terjadi itu kalau mereka sudah mau ikut kom, ya, kom yang mendunia. Ya, ini sudah dipromosikan lewat Instagram, lewat Facebook, supaya banyak orang yang mendengar kebenaran dan mereka semua diselamatkan. Lalu kemudian ayat 44, dan semua orang yang menjadi percaya tetap bersatu. Ya, kalau sudah menjadi percaya, jangan sampai kita memanfaatkan mereka lalu mereka lari. Tapi waktu mereka sudah percaya, ya, tetap menjadi satu dengan kita. Satu dalam kasih, satu dalam keluarga ilahi. Ya, saudara Iki, ini tujuan kita buka gereja ini. Saudara, kami berdua, kalau kami melihat, ya memang tidak hafal, kekurangan saya itu tidak bisa menghafal, tidak mampu menghafal nama-nama saudara. Tapi paling sedikit saya itu lihat muka saudara. Saya ingat muka saudara. Ya, jadi kadang-kadang, nah sekarang ini yang menjadi masalah itu, saya kadang-kadang jalan sama papi gitu, ketemu dengan teman-teman, lalu muka karena ininya separuh, ya lalu kalau kadang-kadang ditutup topi, yang shalom papi, tadi saya lihat. Tapi saya tidak kenalin dia. Begitu dia, aku anakmu papi mami. Oh, ya saudara yang kekasih. Tapi ya itu penting dalam kehidupan kita. Kita tetap bersatu, ya, tetap bersatu di dalam kekuatan kuasa daripada kasih Kristus mempersatukan kita menjadi satu keluarga ilahi. Nah, lalu kemudian ayatnya yang ke-46. 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Nah, saudara yang kekasih, saya bersyukur pada waktu kepala sinode, ketua sinode kita yang baru ditahbiskan beberapa tahun yang lalu, waktu dia terpilih, saudara, dia langsung ambil satu seperti yel-yel juga, ya. Dia berkata GBI sehati, ya. Saudara, ini di dalam bertekun ada sehati, ya. Jadi kita di sini
berkumpul sama-sama sehati untuk apa? Untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, lalu kemudian 47. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan amin. Nah saudara, saudara perlu tangkap ini. Kalau kita di dalam kehidupan kita, mulut kita penuh dengan pujian, maka mereka, saudara dan saya ini akan disukai semua orang. Tapi bukan suami orang loh ya. Nanti terus lihat suami orang ganteng lalu kemudian wah mami kan bilang disukai semua orang. Ini kan pria ganteng. Saudara, bukan, ini dalam tanda petik ya kekudusan, bukan kekudisan. Ya. Jadi kita akan, karena pujian ada dalam mulut. Kenapa kita disukai semua orang? Karena tidak pernah lagi perkataan yang jelek keluar dari mulut kita. Adanya perkataan yang membangun, perkataan yang membangkitkan, perkataan yang menasehati kita, perkataan yang menyadarkan kita daripada dosa. Makanya saudara, adanya perkataan firman Tuhan. Memuji Tuhan itu artinya mengeluarkan kata-kata yang menyukakan hati Tuhan. Sehingga saudara, kita tidak perlu ambisi disukai orang. Tapi otomatis itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Karena apa? Ada firman yang ada menguasai lidah bibir kita. Sehingga pada waktu kita bertemu dengan orang letih lesu, kita akan memberi mereka semangat yang baru. Amin. Nah ini kita akan disukai oleh semua orang. Dan kemudian di situ ayo punya prinsip. Saudara punya prinsip yaitu kalau saya pergi ke pasar, kecuali sekarang ini kan ada majikan yang belanja online. Tapi kan banyak dari saudara yang pergi ke pasar kan, belanja kan. Nah saudara punya fokus begini, setiap saya ke pasar, Tuhan akan menambahkan jiwa untuk saya bawa kepada Tuhan Yesus. Kita tidak perlu ngoyo, tapi dari doa kita berkata kepada Tuhan, siapkan mereka, aku besok ke pasar misalkan. Aku besok ke pasar, Tuhan buka mataku untuk jiwa yang kau akan tambahkan kepadaku dan persiapkan jiwa-jiwa itu sehingga jiwa-jiwa itu dapat aku tuai. Dan kemudian saudara yang kekasih, tuntasnya adalah menambahkan, jadi tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah jiwa dengan orang yang diselamatkan. Jadi bukan cuma dibawa ke sini lalu dinyanyikan selamat datang teman baruku. Ya. Harus sampai kepada tadi dibaptis, nah lalu kemudian diselamatkan. Amin. Tetap ada bersatu dengan kita untuk mereka diselamatkan. Nah, saya akan mengambil kesimpulan atau memberi kesimpulan. Bagaimana supaya orang itu membuat mereka menyukai kita karena kita menaikkan pujian memuji Tuhan. Nah lalu kemudian saudara yang kekasih, supaya mereka pada akhirnya yang ditambahkan kepada kita itu dibaptis. Ya bukan cuma sekedar datang ya ikut-ikut. Sekarang yang saya lihat yang beberapa waktu yang lalu pakai begini kok sudah tidak ada lagi. Padahal saya lihat sudah beberapa yang datang. Ya enggak apa-apa saudara, kejar terus dalam doa. Supaya Tuhan turunkan kasih karunia itu. Nah lalu kemudian supaya mereka sampai kepada tujuan, maka itu untuk diselamatkan. Yang pertama saudara yang kekasih,
kita hidup di dalam pelayanan yang kreatif. Kreatifnya apa? Kita minta Tuhan, waktu aku ketemu kembali, orang itu tidak lari, tidak menjauh. Tetapi bagaimana hikmat daripada Tuhan memberi kita kreativitas di dalam berbicara pada mereka. Nah, itu sebabnya perlu ada dalam hidup kita pribadi itu komitmen. Katakan bersama saya, komitmen. Kita komitmen karena apa, saudara? Karena kita melakukan yang istimewa. Yaitu lahir dari keinginan kita, dari komitmen kita menjadi pribadi yang diinginkan Tuhan. Katakan bersama saya, aku ingin menjadi pribadi yang istimewa, yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Amin. Coba simak pelan-pelan. Kalau kita ini yang kita rindukan. Kenapa saya masih bisa bertahan sampai sekarang? Karena saya itu terus berkata kepada Tuhan, aku mau istimewa Tuhan. Tapi aku juga mau kirimkan anak-anak yang istimewa. Nah, dari istimewa yang aneh-aneh ini pertama memang masuk ke sini. Yang akan membuat kami, ya terutama kami bertiga dengan Kak Feli. Itu ngadapin orang-orang yang istimewa. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih karena ini permintaan. Tuhan sudah kirimkan yang istimewa untuk dijadikan istimewa. Maka kita perlu komitmen, amin. Jadi tidak ada yang boleh mengeluh waktu gembala, waktu kulmul diisi oleh orang-orang istimewa. Berarti ini akan menjadi orang istimewa yang diinginkan Tuhan Yesus. Dan yang bekerja Roh Kudus, amin. Tapi saudara jangan terus lakukan yang aneh-aneh. Oh mami kan bilang istimewa jadi lakukan yang aneh-aneh lah. Untuk mencari perhatian kami. Enggak saudara. Ya cari perhatian yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Nah tapi kalau kamu dablek ya ditekuk sama Tuhan Yesus. Dan itu menyakitkan bagi dagingmu. Ya oke. Lalu selanjutnya saudara setelah kita minta komitmen. Maka kita harus ada keputusan. Jadi dari komitmen untuk mengejar yang diinginkan oleh Tuhan Yesus yang itu istimewa dalam hidup kita, maka harus ada keputusan dari kita, ya, dari untuk melayani Allah dengan kerinduan mengejar apa yang diinginkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan jalan apa, saudara? Ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Iya. Nah, begini contohnya. Ada tawaran, ya. Sengaja Tuhan izinkan ini. Ada tawaran kepada kita. Nah, saya tidak tahu tawaran apa yang ada dalam kehidupan saudara, tapi pasti ada. Nah, saudara itu keputusan daripada saudara. Ya, keputusan daripada saudara untuk berkata no atau berkata yes. Itu keputusan kita. Saya selalu ngomong, kamu mau berbahagia. Berbahagia itu keputusanmu. Bukan karena suami, bukan karena anak, bukan karena orang di sekeliling kita. Tapi itu keputusan dari dalam hati kita masing-masing. Amin. Kita mau diperbudak dengan kesedihan, kita mau diperbudak dengan dosa, itu keputusan kita. Ya, jangan salahkan Tuhan. Ya, Tuhan sudah tahu aku akan kok kenapa Tuhan tidak larang aku ke situ? Enggak, saudara. Itu alasan. Tapi keputusan ada di tangan kita, kita akan berkata no pada tawaran itu kepada kita. Sehingga saudara, kita akan ya mencurahkan tenaga kita untuk berusaha keras. Berusaha keras menggapai sasaran Allah dalam hidup kita. Kira-kira apa sasaran Allah dalam hidup kita? Dalam hidup saudara. Sasaran Allah apa? Halo? Ada yang tahu? Hah?
Kok semua menganggap. Ya. Sasaran Allah itu ya adalah TAAT. Halo? Tuntaskan amanat agung terakhir. Itu sasaran Allah dalam hidup kita. Amin. Itu sasaran Allah dalam hidup saudara dan saya. Untuk mentuntaskan amanat agung Tuhan Yesus terakhir, saudara. Iya. Nah, lalu saudara yang kekasih, dengan dua hal ini, komitmen dan keputusan. Karena kita menyadari kasih Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Maka kita akan didorong untuk terus melakukan ya hak istimewa ini di dalam kehidupan kita masing-masing kepada Tuhan. Sehingga kita ini akan dengan kreatif mengekspresikan diri kita dalam tugas-tugas TAAT ini. Dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita bangkit berdiri.